Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai prospek kuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau biasa juga disebut dengan jurusan Muamalah. Yang pertama, biasanya jurusan Hukum Ekonomi Syariah berada di bawah Fakultas Syariah. Fakultas ini ada di bawah Universitas Keagamaan Islam atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Namun bukan hanya ada di bawah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, namun jurusan Hukum Ekonomi Syariah juga tersedia di bawah Fakultas Hukum, yang mana ini biasanya berada di dalam universitas umum, bukan universitas keagamaan Islam gitu ya. Jadi baik negeri maupun swasta, biasanya Fakultas Hukum itu juga menyediakan jurusan atau minimal konsentrasi mengenai hukum ekonomi syariah. Contohnya sendiri saya dulu S1 berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Undip. Saya dulu ambil jurusan perdata, tapi konsentrasinya skripsi saya adalah tentang hukum ekonomi syariah. Nah, jadi fleksibel nih, bisa di Universitas Keagamaan Islam atau maupun di universitas yang umum. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok harus optimis kuliah di jurusan hukum ekonomi syariah, gitu kan? Nah, ini saya menjawab by data. Yang pertama adalah bidang ekonomi syariah itu mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Ya, sekali lagi ini saya by data, bukan hanya sekedar opini saya sendiri. Kalau opini saya sendiri nggak usah didengerin, nggak apa-apa, tapi kita by data. Nah, ini saya coba ambilkan data. Sebenarnya kalian mencari sendiri bisa di websitenya ojk.go.id, tapi ya ini saya coba mempermudah lah ya, mempermudah kalian semua. Jadi nggak perlu buka datanya, cukup buka channel YouTube saya, dilihat aja. Nah, sama, datanya sama dengan yang ada di ojk.go.id. Pertama, data tentang perbankan syariah ya, saya ambilkan. Di tahun 2000 itu hanya ada 2 bank umum syariah, yaitu apa? Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah. Itu tahun 2000. Dan ternyata di tahun 2020, berarti 20 tahun setelahnya ya, itu ada 14 bank umum syariah dengan hampir 50.000 tenaga kerja. Jika di rata-rata hampir tiap 2 tahun sekali lahir bank umum syariah. Hal ini belum termasuk unit usaha syariah dan pembiayaan rakyat syariah. Jadi ini baru bank umum syariahnya aja. Nah, bank umum syariahnya aja sudah segini banyaknya. Nah, makanya prospek atau lapangan pekerjaan di bidang perbankan syariah pun terbuka lebar. Bukan hanya untuk menjadi praktisinya, menjadi akademisinya pun juga masih banyak hal-hal yang perlu diteliti. Masih banyak hal-hal yang bisa diteliti, masalah-masalah yang bisa kita selesaikan melalui penelitian dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentang asuransi syariah. Masih dari website yang sama, yaitu website ojk.go.id, karena memang paling kredibel itu ya kalau kita berbicara tentang lembaga keuangan syariah. Tahun 2005 itu terdapat 26 perusahaan asuransi syariah, baik yang full asuransi syariah maupun yang unit usaha syariah. Namun di tahun 2020, kok namun sih, sorry maaf ya, tapi di tahun 2020 terdapat 63 perusahaan asuransi syariah, baik yang full asuransi syariah maupun yang unit usaha syariah. Nah, kalau mau tahu apa bedanya asuransi syariah yang full dan unit usaha syariah, mungkin nanti kita bisa bahas di video selanjutnya. Nah, jika di rata-rata, maka tiap tahun kurang lebih terdapat 2 perusahaan asuransi syariah yang muncul. Oke, sekarang kita berbicara tentang saham syariah.
tahun 2008 itu terdapat 191 saham syariah. Dan sekarang berarti 12 tahun setelahnya, tahun 2020, itu terdapat 462 saham syariah. Jadi memang berapa kali lipatnya nih? 3 kali lipatnya ya, kurang lebihnya ya. Nah, hanya dalam kurun waktu 12 tahun. Jadi jika di rata-rata kurang lebih tiap tahun ada 22 saham syariah yang masuk dalam daftar efek syariah. Nah, maksudnya apa itu saham syariah dan maksudnya apa itu daftar efek syariah? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Wah, promosi ya. Oke, lanjut. Oleh karena itu akan tersedia banyak lapangan pekerjaan baik menjadi praktisi, akademisi, ataupun entrepreneurnya. Oke. Nah, ini praktisi. Sekarang kita bahas tentang kalau mau jadi praktisi di menjadi praktisi bermodalkan kuliah di jurusan hukum ekonomi syariah. Nah, ini apa nih ya? Ya biar lucu aja, maksudnya tulisan menantu idaman adalah sarjana hukum. Nggak tahu ya lucu beneran atau cuman saya aja yang merasa lucu sendiri gitu. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu fokus. Oke, kalau kalian ambil jurusan hukum ekonomi syariah, baik kalian di bawah fakultas syariah maupun di bawah fakultas hukum, maka tentu ya sekarang ini gelarnya sudah pakai SH. Dan ada begitu banyak lowongan pekerjaan baik PNS maupun swasta yang syaratnya itu adalah pendidikannya dari sarjana hukum atau menggunakan gelar SH. Jadi banyak banget nih lapangan pekerjaan, lowongan pekerjaan yang bisa kalian daftar, yang bisa kalian coba gitu. Walaupun PNS bukan segalanya gitu ya. Tapi memang kalau PNS biasanya itu jadi menantu idaman, udah sarjana hukum PNS lagi. Tapi nggak apa-apa, nggak harus PNS. Swasta pun oke, atau mungkin bukan PNS, bukan swasta, bukan praktisi, tapi akademisi. Oke. Seperti saya, contohnya akademisi, mantu idaman juga. Oke. Kalau di akademisi itu memang lebih kesempatannya, peluangnya itu fleksibel banget. Oke, jadi yang pertama itu bisa di fakultas hukum. Nah, di fakultas hukum ini berarti dia adalah bagian dari perguruan tinggi umum. Nah, ketika perguruan tinggi umum yaitu biasanya menyediakan fakultas hukum. Ketika perguruan tinggi umum tersebut menyediakan fakultas hukum, maka bisa nih orang dengan lulusan jurusan hukum ekonomi syariah mendaftar di sana. Kenapa? Karena biasanya sekarang rata-rata semua fakultas hukum juga sudah menyediakan jurusan atau minimal bidang konsentrasi hukum ekonomi syariah. Yang kedua di perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, kalau di perguruan tinggi keagamaan Islam hampir semuanya ya, baik masih institut maupun udah universitas ataupun lain sebagainya, biasanya ada fakultas syariahnya, sering banget. Hampir semuanya, correct me if I'm wrong ya, biasanya ada fakultas syariahnya. Dan pasti kalau ada fakultas syariah, itu kemungkinan besar banget ada jurusan hukum ekonomi syariahnya. Jadi peluangnya besar nih, mau di yang perguruan tinggi umum ataupun yang di perguruan tinggi keagamaan Islam. Gak cuman berhenti di fakultas hukum maupun fakultas syariah, tapi lebih dari dua fakultas tersebut. Bahkan masuk fakultas ekonomi pun juga bisa. Nah, fakultas ekonomi baik itu di perguruan tinggi umum maupun di perguruan tinggi keagamaan Islam. Ini benar-benar nyata adanya. Kawan saya beberapa ada yang dia lulusan S1 S2 nya fakultas hukum dengan jurusannya adalah hukum ekonomi syariah, lalu ketika mendaftar menjadi dosen itu justru diterimanya di fakultas ekonominya. Jadi bukan di fakultas syariahnya, tapi di fakultas ekonominya. Di sana dia mengajar tentang
ya hukum ekonomi syariah, itu kan hukum tentang hukum bisnis syariah, kontrak-kontraknya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di Fakultas Ekonomi pun juga sangat dibutuhkan cukup banyak mata kuliah yang bersinggungan dengan hukum ekonomi syariah. Jadi kalau kamu di jurusan hukum ekonomi syariah, ada 3 peluang. 1 di Fakultas Hukum, 2 di Fakultas Syariah, 3 di Fakultas Ekonomi. Nah, sekarang nggak mau jadi praktisi ataupun akademisi, tapi pengennya jadi entrepreneur. Bagus, nggak masalah. Ya itu bagus juga, itu kan. Semua kan saling melengkapi, saling mendukung. Nah, kalau menjadi entrepreneur, oke. Memang sebenarnya kalau mau jadi entrepreneur, dari fakultas manapun, dari jurusan manapun, oke aja, nggak masalah. Cuman, kalau kamu dari hukum ekonomi syariah, itu kelebihan yang pertama itu, kamu bisa mempelajari bisnis sesuai syariah. Nah, jadi nggak cuma sekedar mikirin cuan doang, tapi kamu juga bisa mencoba menjalankan bisnis itu yang tidak melanggar hukum-hukum syariah. Walaupun nggak harus barang daganganmu tuh jualan unta atau jualan kurma gitu, nggak, bebas jualan apapun. Yang penting nilai-nilainya, norma-normanya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Jadi kita tetap cuannya dapat, tapi kita juga batin kita, rohani kita juga tenang menjalaninya dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita juga mempelajari teori dalam berbisnis. Nah, jadi ketika kita masuk di jurusan hukum ekonomi syariah, kita nggak cuman disuruh mempelajari ayat, hadis, ataupun mungkin apa itu pengertian mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya. Nggak cuma itu doang, tapi kita juga mempelajari teori dalam berbisnis. Jadi ketika nanti kalian ingin menjadi entrepreneur, maka kalian nggak kosongan banget. Ada sedikit ilmu bisnis yang sudah kalian pelajari, dikit-dikit, walaupun itu mungkin cuma sekilas-sekilas saja. Ya tentu kalian harus mengembangkannya sendiri, tapi minimal kalian dulu pernah mempelajarinya. Jadi benar-benar nggak buta, benar-benar memasuki rimba entrepreneur, memasuki dunia entrepreneur tuh sudah ada bekal pengetahuan, sudah ada literasinya, walaupun mungkin masih sedikit. Oke lah, saya nggak mau naif. Sebenarnya semua jurusan juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya kan? Jurusan HES juga ada kekurangan, ada kelebihan. Jurusan lain juga ada kelebihan dan kekurangan. Namun HES punya sedikit keunggulan karena merupakan sesuatu yang baru saja booming, ya kan? Maksudnya gini, jurusan HES itu mungkin baru-baru booming tahun 2000-an ke atas gitu ya. Nah, sedangkan jurusan lain ini, saya no offense ya, saya nggak nyerang kemana-mana. Misalkan contoh lah, kita nggak usah kasih contoh ya, nanti malah tersinggung. Pokoknya intinya kalian bisa logika sendiri bahwasanya kalau jurusan lain mungkin udah dari zaman kolonial itu sudah ada gitu. Nah, tapi kalau HES zaman kolonial mungkin belum ada, baru ada di zaman milenial. Nah, bukan hanya baru ada, tapi juga baru booming sekarang ini. Jadi karena munculnya baru, maka masih begitu banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan, ya kan? Karena baru booming, baru-baru ini belum terlalu lama, orang yang ahli pun juga masih sedikit. Nah, itu juga peluang juga itu. Sehingga masih relatif sedikit orang yang ahli dalam bidang HES. Dan masih begitu banyak hal yang dapat dikembangkan. Nah, seperti yang banyak orang katakan, kesungguhan adalah kunci. Nah, ini maksudnya biar lucu ya. Tapi sekali lagi saya nggak tahu apakah yang merasa lucu itu saya sendirian atau kalian juga merasa lucu. Forget it. Nah, oke, sebenarnya di jurusan manapun kalau sungguh-sungguh ya maka akan sukses. Ya sama di HES juga seperti itu ya kan. Tinggal hal tersebut adalah passion kita ataukah bukan. Kalau nggak passion, ya sudah, pasti nggak akan maksimal gitu kan. Nggak akan maksimal ya. Makanya saya sarankan supaya dari awal milih jurusan yang memang itu jadi passion kalian. Sekali lagi ya, seperti yang tadi saya bilang, kalaupun kamu mungkin masuk
jurusan HES kan cita-citamu bisa disesuaikan dengan passionmu. Nggak harus melulu jadi praktisi, nggak harus melulu jadi akademisi. Kalau kamu memang suka jadi entrepreneur, ya it's okay gitu. Tapi kalau kamu memang punya ambisi untuk jadi praktisi, ya jalani. Dan kalau kamu memang punya cita-cita jadi akademisi pun juga masih sangat terbuka lebar. Kalau kamu memang passion atau tertarik dengan HES, maka masih begitu banyak yang bisa digarap di bidang ilmu yang baru booming sekitar 2 dasawarsa ini. Seperti tadi ya saya bilang, jurusan ini baru booming sekitar tahun-tahun milenial, sedangkan mungkin jurusan-jurusan lain sudah eksis sejak zaman nggak kolonial banget, yaitu hiperbola ya mas ya, mungkin tahun 50-an, 60-an, 70-an gitulah ya. Oke, baik, yang terakhir, selamat memperjuangkan kehidupanmu ya teman-teman. Aduh, cringe ya. Ya udah, nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.